Begini teman-teman sekalian, mengenai kerugian 17,5 juta rupiah itu, begini. Ada yang bilang nih, kan gitu, ini kan jumlahnya 17,5 juta, kok dipersoalkan, kan begitu, kok bikin heboh gitu. Jadi begini, kalau kita membaca pasal 36 Undang-Undang ITE, di sana hanya menjelaskan perbuatan yang dilarang. Untuk bisa menahan itu adalah pasal 36 yang menimbulkan kerugian. Makanya kemarin waktu sidang saya tanyakan ke majelis hakim apakah ini salah ketik atau tidak. Takutnya salah ketik 17 miliar terus tertulis 17 juta. Ternyata tidak salah ketik, benar 17 juta 5. Makanya silakan Anda tanya bagaimana dasarnya ini masalah ya. Soal kerugian ini tidak ada batasan limitatif dalam ketentuan Undang-Undang ITE yang menyatakan jumlahnya harus berapa. Sepanjang bisa dibuktikan bahwa korban mengalami kerugian, tentu kerugian material dalam konteks ini, maka itu sudah masuk unsur itu, terutama pasal 36. Berarti dia tidak ngerti hukumnya. Karena di dalam pasal 36 itu menimbulkan kerugian kerugiannya ternyata 17 juta, titik. Pasal untuk menahan itu menimbulkan kerugian, ternyata kerugiannya sama jaksa ditulis 17.500.000. Itu yang jadi alasan. Jangan lagi mencari alasan pembenar karena sudah kebingungan. Tensi panas di tengah bergulirnya proses hukum yang menjerat Nikita Mirzani pasca ditetapkannya menjadi seorang tersangka buntut kasus pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra nampaknya terus menimbulkan adanya babak baru dalam perkara tersebut. Saling serang satu sama lain di antara kedua belah pihak nyatanya kini sudah tidak bisa terindahkan lagi. Apalagi mengingat Niki dan Dito saat ini tengah saling bersikukuh menegakkan suatu keadilan di antara mereka. Lantas benarkah adanya kerugian 17,5 juta yang disebut-sebut pihak Dito yang membuat Nikita akhirnya dijerat UU ITE atas pencemaran nama baik? Tidak hanya itu, dampak dari celotehan Nikita di sosial media itu kabarnya membuat kekasih dari Nindi Ayunda itu sampai harus mengalami kerugian hingga tercoreng reputasinya dalam lingkupan dunia bisnisnya. Dan terlepas dari itu semua, kasus sang kekasih nampaknya juga tak kalah mengundang sorotan. Setelah dalam kurun waktu hampir 2 tahun lamanya kasus laporan istri mantan supir Nindi Ayunda nyatanya masih belum mendapatkan kejelasan hukum dari pihak kepolisian. Lantas benarkah efek dari sorotan masyarakat selama ini atas kasus yang menjerat dirinya itu membuat Nindi Ayunda kini menjadi enggan muncul lagi di hadapan publik? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Babak baru yang terus timbul dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap Dito Mahendra hingga kini terus menimbulkan adanya perselisihan panas antara kedua belah pihak dikala proses hukum yang sudah berjalan masuk digelar di meja hijau persidangan. Pada agenda perdana sidang dakwaan yang berlangsung pada Senin 14 November 2022 kemarin, beberapa fakta yang terkuak terkait kerugian secara material senilai 17,5 juta rupiah yang dialami oleh Dito Mahendra hingga sampai saat ini masih terus dipertanyakan, bahkan dipermasalahkan oleh pihak Nikita. Lewat sang kuasa hukum Fahmi Bahmid sempat mengutarakan permintaannya agar nilai kerugian yang dituduhkan pihak Dito harus dikaji ulang oleh pihak yang berwenang.
Lantas, akankah dengan adanya polemik tersebut, Nikita Mirzani dapat terjerat UU ITE atas pencemaran nama baik? Dan seperti apakah pula reaksi dari pihak Dito Mahendra dalam menyikapi adanya sindiran yang dilontarkan kuasa hukum dari Nikita Mirzani itu? Begini teman-teman sekalian, mengenai kerugian 17,5 juta rupiah itu, begini. Ada yang bilang nih, kan gitu, ini kan jumlahnya 17,5 juta, kok dipersoalkan, kan begitu, kok bikin heboh gitu. Jadi begini, kalau kita membaca pasal 36 Undang-Undang ITE, di sana hanya menjelaskan perbuatan yang dilarang. Ya, perbuatan yang dilarang itu antara lain di sana dikatakan bahwa kalau pelanggaran terhadap pasal 27 termasuk tentu ayat 3 sampai pasal 43 yang menimbulkan kerugian. Nah, itu bahasa rumusan dalam pasal 36. Kalau kita refer ke penjelasan pasal 36 dikatakan cukup jelas, tidak ada penjelasannya mengenai kerugian seperti apa. Berapa banyak kerugian? Minimum berapa, maksimum berapa, tidak diatur. Bisa menahan itu adalah pasal 36 yang menimbulkan kerugian. Makanya kemarin waktu sidang saya tanyakan ke majelis hakim apakah ini salah ketik atau tidak. Takutnya salah ketik 17 miliar terus tertulis 17 juta. Ternyata tidak salah ketik, benar 17 juta 5. Makanya silakan Anda tanya bagaimana dasarnya ini masalah ya. Masalahnya adalah bahwa ada kerugian yang telah dialami oleh korban, dan itu bisa dibuktikan dengan sangat mudah. Karena kalau tidak bisa dibuktikan, tidak mungkin jaksa menerima pemberkasan, ya, pelimpahan berkas dari pihak penyidik. Karena waktu itu kita ingat pasal 36 itu juga dijuntokan dengan pasal 27 ayat 3, dijuntokan dengan 51 ayat 2 yang ancaman hukumannya 12 tahun penjara maksimum dan dendanya maksimum 12 miliar rupiah. Soal kerugian ini tidak ada batasan limitatif dalam ketentuan Undang-Undang ITE yang menyatakan jumlahnya harus berapa. Sepanjang bisa dibuktikan bahwa korban mengalami kerugian, tentu kerugian material dalam konteks ini, maka itu sudah masuk unsur itu, terutama pasal 36. Kalau seseorang gini yang dijadikan dasar itu dakwaan itu jangan dibantah. Karena yang bilang menimbulkan kerugian 17.500.000 itu jaksa dan di dalam dakwaannya sudah ada. Ya, makanya kalau memang istilahnya itu dia tidak terima, harusnya dia protes sama jaksa, harusnya dicantumkan. Angkanya itu lebih tinggi lagi. Sudah jelas itu hitam putih kok, dakwaannya 17.500.000. Terus kenapa dibantah-bantah lagi? Berarti dia tidak ngerti hukumnya. Karena di dalam pasal 36 itu menimbulkan kerugian kerugiannya ternyata 17 juta, titik. Pasal untuk menahan itu menimbulkan kerugian, ternyata kerugiannya sama jaksa ditulis 17.500.000. Itu yang jadi alasan. Jangan lagi mencari alasan pembenar karena sudah kebingungan. Ya. Jadi tidak ada alasan yang masuk akal kalau ada yang berpendapat bahwa dakwaan jaksa penuntut umum adalah dakwaan yang tidak jelas dan tidak cermat. Kami sudah membacanya dan berpendapat bahwa sudah tepat dakwaan jaksa, dan kami percaya bahwa jaksa penuntut umum adalah yang bertugas menangani kasus Nikita Mirzani adalah jaksa penuntut umum yang profesional dan sangat menguasai kasus ini, sehingga kami percaya bahwa ini akan dengan mudah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Hakim perlu mempertimbangkan secara seksama permohonan tersebut dan menolak seharusnya permohonan penangguhan penahanan tersebut. Oleh karena kita tahu mengenai track record daripada Nikita Mirzani yang cenderung tidak kooperatif, dan kita tahu dia juga seorang residivis,
dan cenderung melawan petugas. Kita lihat waktu ditahan, pihak jaksa penuntut umum pun masih meneriakin, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada pihak jaksa yang akan melakukan penahanan pada saat itu. Bermula dari adanya celotehan Nikita Mirzani hingga menampilkan wajah Dito Mahendra secara terang-terangan saat melakukan live streaming di sosial medianya, nampaknya kini kian berbuntut panjang. Sebelum disidangkan, Nikita sempat dijemput paksa serta ditahan di Rutan Serang. Namun, meski nampak merasa puas bisa menjebloskan artis kontroversial Nikita Mirzani ke dalam penjara, nyatanya kekasih Nindi Ayunda itu juga sempat terpuruk hingga merasakan dampak yang kurang mengenakan dari apa yang sudah dilakukan oleh Nikita. Lantas benarkah karena dari celotehan Niki di sosial media itu, Dito harus menelan pil pahit dalam segi bisnis yang membuat dirinya banyak ditinggalkan para rekan bisnisnya? Kita tidak hanya bicara soal kerugian material. Sesungguhnya ada kerugian yang lebih hebat dari itu, lebih besar dari itu, yakni kerugian yang terkait dengan reputasi, nama baik. Reputasi, nama baik itu jauh lebih mahal daripada kerugian material. Dan itu yang sebetulnya tanpa harus membuktikan pasal 36 pun, sebetulnya 27 ayat 3 saja sudah cukup mengantar Nikita Mirzani ke penjara. Nggak ada nama reputasi. Jadi gini, Anda bisa melihat berita-berita yang lain. Dia ini siapa? Nikita aja nggak kenal. Terus di dalam dakwaan itu jelas bahwa Nikita memposting tulisan berdasarkan media online. Terus masalahnya di mana? Nggak ada nama baik itu kaitannya dengan 17 juta, itu dakwaan. Kalau dia membantah dakwaan, silakan dia bantahnya sama jaksa, jangan ngomong sama saya atau sama media. Ya itu sudah hitam putih, jaksa menyatakan menimbulkan akibat perbuatan Nikita menimbulkan kerugian 17.500.000 titik. Nggak usah lagi cari pembenaran. Jadi gini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu, kan ada siaran langsung itu waktu dibacakan dakwaannya. Memposting, mengambil foto orang tanpa izin, lalu menaruh kata-kata yang Anda semua sudah tahu. Pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru postingan itu yang bermasalah. Ya. Justru postingan itu yang menista, justru postingan itu yang merendahkan martabat orang lain. Karena itu dia memenuhi pasal 27 ayat 3. Ya tentu seperti saya katakan nama baiknya yang telah dirusak oleh Nikita Mirzani. Nama baik itu mahal loh. Reputasi bisnis orang, reputasi pribadi orang. Kalau dia tahu tentang peraturan SKB, kerugian itu harus nyata dan harus bisa dibuktikan. Jangan cerita menimbulkan hal-hal yang menjadi gosip yang tidak jelas. Saya tidak menanggapi hal-hal yang demikian. Terlepas dari adanya kisruh antara Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra, kasus yang menjerat sang kekasih dari Dito, yakni Nindi Ayunda, nampaknya juga tak kalah dalam kembali mengundang sorotan publik. Ya, kurang hampir 2 tahun, kasus pelaporan istri mantan supir Nindi itu nyatanya belum juga mendapatkan keputusan hukum dari pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan yang menurut Fahmi hal ini agak aneh lantaran kasus ini terlihat seolah jalan di tempat. Rini yang terus mengejar keadilan untuk suaminya itu turut memaparkan dirinya sering digoda untuk menutup kasus ini dengan beberapa kali didatangi orang suruhan Nindi yang menawarkan uang untuk jalur perdamaian. Hal itu ia sampaikan usai menjalani pemeriksaan tambahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Oh, saya pernah didatangi dari pihak mereka.
Di rumah saya, tapi nggak melalui rumah saya, ke Pak RT. Belum lama inilah, beberapa bulan yang Mungkin hari atau tanggal ngajak damai itu dengan memberikan sejumlah uang agar saya mau cabut laporan. Orang tahu ngakunya sih teman sebagai aku temannya pihak sana. Intinya begini, ada orang datang melalui Pak RT, meminta Pak RT itu supaya memanggil Rini. Setelah Rini ketemu, Rini disuruh mencabut laporan, akan diberikan sesuatu. Itu saja. Siapa yang datang kita tidak tahu. Lanjut. Karena saya pengen cari keadilan buat suami saya. Dia sampai sekarang efeknya masih efeknya itu sampai sekarang dari kejadian itu. Maaf ya Mbak, di sini saya nyari keadilan, bukan nyari uang. Saya harus membela suami saya karena memang posisi suami saya itu posisi yang benar, korban. Ini kan dua kasus yang berbeda. Dia bukan pelapor. Siapa yang pelapor di kasus Jakarta Selatan? Apakah Nikita? Atau siapa? Kau ngotot sekali, ada apa? Kan gitu. Ya sudah, menurut saya sekarang ini fokus saja menghadapi perkara yang dijalani saat ini. Ya, lebih baik fokus pada pembelaannya daripada mengurusi atau mencampuri perkara orang lain. Upaya-upaya untuk memframing atau membentuk opini publik seolah-olah klien kami itu telah bersalah atau telah melakukan tindakan perampasan kemerdekaan terhadap Sulaiman, itulah sebuah tuduhan yang tidak mendasar, bahkan hingga saat ini sekalipun. Saya cuma ingin mencari keadilan aja, karena udah hampir 2 tahun prosesnya muter-muter aja gitu, nggak ada kepastian untuk suami saya. Siapa yang harus ditetapkan, siapa yang tersangka, siapa yang harus ini ya. Makanya saya bingung, kenapa harus berputar-putar, padahal kan semuanya udah jelas. Saya sudah memberikan keterangan, suami saya udah jadi korban pun memberi keterangan, ada saksi pula. Jadi saya diwakilkan sama Pak Fahmi untuk minta cari keadilan aja gitu. Jadi efeknya itu ke pekerjaan, ke kehidupan kami satu keluarga. Nggak ada yang mau pekerjakan orang tulalit, otomatis perekonomian kami kan akan berimbas. Sedangkan saya punya 5 orang yang harus saya perjuangkan, termasuk orang tua saya. Jadi saya mohon banget sama Pak Polri untuk bantu saya cari keadilan aja. Tidak kecewa, tidak merasa tertekan, tidak juga merasa terintimidasi. Baik Mbak Nindi maupun Mas Dito happy-happy saja menjalankan kesehariannya sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang artis, public figure, dan tidak ada niat sama sekali untuk cenderung mencampur urusan orang lain yang tidak perlu-perlu. Mohon segera beri kepastian hukum para pencari keadilan. Apa karena para pencari keadilan ini orang kecil? Kami harapkan segera kasih kepastian. Pelakunya sudah ada, kenapa tidak ditetapkan? Yang jelas dalam kasus perampasan kemerdekaan mustahil dilakukan oleh seorang. Pasti ada lebih dari 1 orang yang melakukannya. Seseorang tidak boleh pulang, pasti diawasi. Kami harapkan segera beri kepastian hukum, tetapkan pelakunya. Karena ini kasus muda, tapi kenapa harus diproses berputar-putar seperti ini? Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.